warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua ada keadaan baik? Alhamdulillah semua ada keadaan baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelas pimpin doanya. Oke, alhamdulillah. Baik anak ibu sekalian. Oke, ibu mau cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir? Atau ada yang sakit? Oke, nggak ada. Alhamdulillah, nggak ada ya. Kita pertahankan kehadirannya ya. Baik anak ibu sekalian, silahkan simpan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini. Nah, dan silahkan keluarkan buku mengenai supervisi pendidikan. Oke, sudah? Oke, sudah. Baik anak ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau tes kefokusan dan kekonsentrasian anak ibu dulu nih dalam belajar. Oke, untuk tesnya, ya ibu akan mengadakan permainan, di mana permainan ini akan memberikan kefokusan dan konsentrasi anak ibu dalam belajar. Oke, untuk syarat permainannya, ya, baiklah anak ibu sekalian, untuk syarat permainannya, silahkan anak ibu pegang apa yang ibu pegang, namun jangan pegang apa yang ibu katakan. Paham? Oke, paham. Kita mulai ya. Baik, silahkan pegang hidungnya, pegang matanya, pegang mulutnya. Oke, sudah. Ada yang salah? Tidak ada. Nampaknya anak ibu semuanya konsentrasinya baik nih, bagus ya. Oke, baiklah anak ibu sekalian. Minggu kemarin kita telah mempelajari mengenai konsep supervisi pendidikan. Nah, untuk mengulas kembali pemahaman anak ibu mengenai konsep supervisi pendidikan, ibu akan memberikan pertanyaan terkait pembelajaran kita minggu lalu. Oke, silahkan anak ibu jawab siapa yang masih ingat. Oke, untuk pertanyaan pertama, siapa yang masih ingat apa itu supervisi pendidikan? Silahkan angkat tangan. Ya, Indah, silahkan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Indah. Baik. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, ya. Apa saja jenis-jenis supervisi pendidikan? Siapa? Angkat tangan. Oke, silakan Fauzan. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Fauzan. Bagus ya. Oke, untuk selanjutnya, siapa yang masih ingat apa itu tujuan supervisi pendidikan? Ya, silakan Nindi. Oke, bagus sekali. Benar ya. Baik anak ibu sekalian, nampaknya anak ibu sudah paham ya tentang pembelajaran kita minggu kemarin mengenai konsep supervisi pendidikan. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai proses supervisi pendidikan. Nah, dimana kita tahu bahwa proses itu adalah kegiatan apa saja yang kita akan jalankan agar tujuan supervisi itu dapat tercapai. Nah, untuk proses ini ada 4 proses ya. Yang pertama ada proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses evaluasi, dan proses tindak lanjut. Oke, untuk pembahasan secara mendalam mengenai 4 proses ini, ibu minta kepada anak ibu sekalian silahkan bentuk kelompok menjadi 4 kelompok karena kita membahas 4 proses ya. Oke, silahkan untuk kelompok 1 membahas perencanaan, kelompok 2 membahas pelaksanaan, kelompok 3 membahas evaluasi, dan kelompok 4 membahas tindak lanjut. Oke, paham? Oke, untuk pembagian kelompoknya silahkan anak ibu berhitung dari ujung sini sampai ujung terakhir ya. Berhitung dari 1 sampai 5, selanjutnya 1 lagi sampai 5, sampai seterusnya ya. Jadi satu kelompok ini terdiri dari 5 orang. Oke, silakan berhitung, dimulai dari sekarang. Oke, sudah? Oke, sudah. Baik, silakan berkumpul dengan teman-temannya yang mendapatkan nomor yang sama. Untuk kelompok 1 yang mendapatkan nomor urut 1, ia menjadi kelompok 1. Yang mendapatkan nomor urut 2, dia menjadi kelompok 2 sampai ke kelompok 5. Ya? Oke, sudah? Oke, sudah. Baiklah, anak ibu sekalian.
Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa ada 4 proses yang anak Ibu pelajari masing-masing kelompok ya. Ada perencanaan, supervisi pendidikan oleh kelompok 1, pelaksanaan kelompok 2, evaluasi kelompok 3, dan tindak lanjut kelompok 4. Oke, terkait tugasnya, di sini Ibu ada mempunyai lembaran ya, di mana lembaran ini berisikan hal-hal apa saja yang akan anak Ibu diskusikan. Ya, di sini Ibu akan membagikan setiap kelompok apa saja yang harus dipelajari. Oke, sudah? Baik. Sebelum kita memulai diskusi kelompoknya, silahkan setiap kelompok membentuk satu ketua kelas, ketua kelompoknya dan sekretarisnya. Oke? Baiklah, terkait dengan pembagian tugas kelompok, ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada? Oke, tidak ada ya. Baik, akan Ibu beri waktu diskusi selama 20 menit. Oke, kita mulai diskusi dari sekarang. Oke, ada masalah dalam diskusinya? Tidak ada? Oke, tidak ada. Baik. Oke, anak Ibu sekalian, karena waktu diskusi kita sudah habis, Ibu akan meminta ya masing-masing kelompok untuk menyajikan hasil diskusinya bersama teman kelompok ya. Cukup perwakilan kelompok saja yang maju ke depan kelas ya. Oke, silakan bacakan apa hasil diskusi yang telah kalian pelajari. Untuk kelompok 1, silahkan perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya mengenai perencanaan supervisi pendidikan. Dan untuk kelompok-kelompok lain ya, kelompok 2, 3, 4, silahkan menyiapkan tanggapannya terhadap penyajian kelompok 1. Paham? Oke, baik, silahkan kelompok 1 maju ke depan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Nah, anak Ibu sekalian, silahkan memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Oke, kelompok 2 silahkan. Oke, bagus sekali. Baik, untuk kelompok 2 silahkan menyajikan hasil diskusinya. Ya, silahkan maju ke depan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, untuk kelompok 3 silahkan maju ke depan, menyampaikan hasil diskusinya mengenai evaluasi supervisi pendidikan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, anak Ibu sekalian, terakhir kepada kelompok 4, silahkan menyampaikan hasil diskusinya. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, itu dia penyajian dari masing-masing kelompok mengenai proses dari supervisi pendidikan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan masing-masing proses ini. Ya, pertama, kita akan membahas mengenai perencanaan supervisi pendidikan. Ya, seperti yang kelompok 1 katakan, bahwa perencanaan ini adalah suatu proses kita merencanakan atau menuliskan hal-hal apa saja atau kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita lakukan dalam proses dalam pelaksanaan supervisi pendidikan ini. Nah, di dalam perencanaan ini ada beberapa unsur yang harus ada. Yang pertama, siapa yang melaksanakan supervisinya. Kedua, apa tujuan supervisi. Ketiga, alasannya diadakan supervisi. Yang keempat, di mana kita akan mengerjakannya. Selanjutnya, apa saja sarana yang diperlukan dan hal-hal lain yang diperlukan dalam proses pelaksanaan supervisi. Nah, itu terkait dengan perencanaan. Oke, terkait dengan pembahasan mengenai proses perencanaan, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke, silakan Nita. Oke, jadi perencanaan itu ya Nita, untuk semuanya, perencanaan itu kita lakukan di awal ya. Kita lakukan di awal sebelum kita melaksanakan supervisi pendidikan ini. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai proses? Oke, tidak ada ya. Baik, kita lanjut ke pelaksanaan supervisi pendidikan. Nah,
pelaksanaan supervisi pendidikan ini adalah suatu kegiatan kita bagaimana kita menjalankan rencana-rencana yang telah kita buat. Itu dia pelaksanaan supervisi. Selanjutnya yaitu evaluasi supervisi pendidikan. Evaluasi supervisi pendidikan ini adalah suatu kegiatan menilai apakah pelaksanaan yang kita telah laksanakan sesuai enggak dengan tujuan dan rencana yang telah kita buat. Oke, itu dia terkait evaluasi. Nah, selanjutnya ada lagi yang terakhir, tindak lanjut ya. Untuk tindak lanjut ini ya, kita sebelumnya kan kita memberikan penilaian terhadap pelaksanaan supervisi ini sesuai tidak dengan rencana yang telah kita buat. Apabila tidak sesuai antara rencana dengan pelaksanaannya, maka kita lakukan yang namanya tindak lanjut. Jadi tindak lanjut ini kalau dia memiliki kelemahan, masalah, nah, di tindak lanjut kita akan memperbaiki untuk kedepannya. Namun kalau tidak ada masalah ya, tidak ada hambatan, tidak ada kelemahan, maka untuk selanjutnya kita lakukan yang namanya pengembangan untuk kedepannya. Oke, itu dia terkait dengan tindak lanjut supervisi pendidikan. Nah, jadi anak ibu sekalian ada 4 ya proses yang kita bahas. Oke, sebelum itu apakah anak ibu semua sudah paham apa yang telah ibu jelaskan? Oke, sudah? Oke, alhamdulillah sudah ya. Baik anak ibu sekalian, itu dia pembahasan kita mengenai proses supervisi pendidikan. Nah, sebelum ibu menutup pembelajaran, silahkan anak ibu susun kembali meja dan bangkunya ke tempat semula. Tapi kan meja dan bangkunya seperti semula ya. Oke, sudah? Oke, sudah. Baik anak ibu sekalian, ya, untuk ketua kelompok, silahkan kumpulkan hasil diskusinya ke depan ya, ke meja ibu. Oke, sudah semua terkumpul? Oke, semua sudah terkumpul ya. Baik anak ibu sekalian, silahkan siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, silahkan angkat tangan. Ya, Intan, silahkan Intan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Intan. Nah, anak ibu sekalian, karena masing-masing kelompok sudah tampil, maka ibu akan memberikan penilaian kepada satu kelompok yang terbaik, baik dalam kerjasamanya, baik dalam menjawab pertanyaan yang diberikan kelompok lain, bahkan baik dalam proses diskusinya. Nah, baik anak ibu sekalian, untuk kelompok yang mendapatkan nilai terbaik yaitu kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 ibu akan memberikan hadiah. Nanti setelah pembelajaran kita selesai, silahkan jemput hadiahnya depan kelas ke meja ibu ya. Oke, baik. Selamatnya untuk kelompok 1. Nah, anak ibu, apakah anak ibu semua sudah paham terhadap apa yang telah kita pelajari hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ibu yang bertanya ya. Oke, baik. Dalam proses merencanakan kegiatan supervisi, tentu ada kendala atau permasalahannya ya. Oke, baik. Untuk pertanyaannya, apa saja kendala yang terjadi dalam proses perencanaan supervisi pendidikan ini? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan, ayo. Oke, silahkan Nindi. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Nindi. Bagus ya. Baik anak ibu sekalian. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait pembelajaran kita kali ini mengenai proses supervisi pendidikan? Oke, tidak ada? Oke, baik, tidak ada ya. Baik anak ibu sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran, ibu akan memberikan tugas ya. Terkait tugas, silahkan anak ibu buka bukunya halaman 23. Di sana ada beberapa soal mengenai proses pelaksanaan supervisi pendidikan. Silahkan anak ibu kerjakan di rumah dan kumpulkan minggu depan ke meja ibu ya. Oke, baik. Baik anak ibu sekalian, karena kita telah mempelajari proses supervisi pendidikan,
Untuk minggu selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pendekatan supervisi pendidikan. Oke, baik anak ibu sekalian, itu dia terkait tugas dan materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Silahkan anak ibu baca-baca bukunya di rumah, baik pembelajaran kita sekarang maupun pembelajaran kita yang akan datang mengenai pendekatan supervisi pendidikan. Oke, baik, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Ibu mohon maaf ya atas segala kekurangan. Ibu tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.